sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Melihat dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian saja, saya rasa kepolisian Kabupaten Bangkalan ini sudah gagal. Turut berduka cita atas meninggalnya kinerjanya Kapolres Bangkalan. Materi kita. Oke, Pak, materi yang terakhir yaitu dari GMNI Kabupaten Bangkalan kepada Bung Angga, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan yang kebetulan pada acara kali ini tidak bisa untuk hadir. Yang terhormat pula Bapak Kapolres Kabupaten Bangkalan atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Direktur Pasti. Yang terhormat pula untuk Ketua Umum, kawan-kawan organisasi mahasiswa ekstra, Ketua Umum HMI, dan Ketua Umum PMI juga. Dan yang terhormat pula untuk kawan-kawan peserta mimbar demokrasi pada siang hari ini. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk acara mimbar demokrasi. Maraknya kriminalitas di Kabupaten Bangkalan ini, yang kita ketahui, akhir-akhir ini tingkat kriminalitas di Kabupaten Bangkalan ini meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, banyaknya kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Contoh yang terbaru ada kasus pembunuhan atau pembacokan yang terjadi di Kecamatan Socah. Dan untuk laporan dari kepolisian yang telah melakukan olah TKP mengatakan bahwasanya itu bukan sebuah kasus pembunuhan atau pembacokan, kan begitu. Kepolisian Kabupaten Bangkalan mengatakan bahwasanya korban meninggal akibat kecelakaan. Yang perlu ditekankan di sini, yang perlu dipikirkan bersama bahwasannya foto dari korban itu sudah beredar. Masyarakat secara jelas, secara kasat mata juga bisa melihat bahwasannya itu ada luka bacok. Begitu. Namun dari aparat kepolisian ini malah mengatakan bahwasannya itu merupakan kasus laka lantas, kan begitu. Yang menjadi pertanyaan, ini kinerja kepolisian Kabupaten Bangkalan ini bagaimana, kan? Bukan hanya itu, kemarin juga yang paling terbaru ada kasus pembakaran terduga maling di Kecamatan Kuanyar. Yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat ini bisa sampai melakukan tindakan yang bisa dikatakan se-ekstrim itu, kan? Apakah masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan etos kerja, dengan efektivitas kerja kawan-kawan dari aparat kepolisian, kan begitu. Dan untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres atau yang mewakili terkait masalah Kamtibnas, kan begitu. Tadi juga menyinggung terkait keamanan di sekitaran kampus UTM. Yang saya lihat di lapangan, yang saya lihat di lokasi juga bahwasanya Kamtibnas di kawasan UTM ini belum terjaga, belum berjalan efektif. Untuk pos polisi di Telang juga ada, memang kawan-kawan dari aparat ada, ya hanya duduk dan nggak ngapa-ngapain. Untuk ngomongin terkait masalah pencegahan, seharusnya pihak kepolisian juga mempunyai langkah yang tegas, langkah yang
efektif untuk bagaimana caranya agar kawasan ini minim terjadinya tindakan kriminalitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Melihat dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian saja, saya rasa kepolisian Kabupaten Bangkalan ini sudah gagal. Begitu. Untuk kedepannya, mohon kepolisian kepolisian Kabupaten Bangkalan lebih tegas lagi, lebih efektif lagi, lebih bisa untuk menjamin ketertiban masyarakat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih para pemateri sudah menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan statementnya, sudah menyampaikan gagasannya terkait masalah maraknya kriminalitas di Kabupaten Bangkalan ini. Maka biar lebih asik dan juga biar lebih hangat suasananya, untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan kepada kawan-kawan yang mau bertanya. Silahkan dari Izin moderator. Izin moderator. yang mana ini? Baik Rajab. Oh, baik Rajab. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh teman-teman, seluruh yang telah hadir dalam forum dialog siang hari ini. Pertama-tama saya turut berduka cita terlebih dahulu atas kejadian beberapa hari yang lalu yang menimpa salah satu warga desa Parseh kalau nggak salah yang telah dibakar massa. Sebelum kita melihat kejadian tersebut, kita harus mengevaluasi dulu kenapa itu semua bisa terjadi, Pak Moderator. Nanti saya bisa tanyakan ke pemateri langsung dari Polres juga. Kenapa itu semua bisa terjadi? Kalau seumpama faktornya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara, itu merupakan tindakan yang sangat berani dari warga tersebut. Itu bagi saya, kalau seumpama saya berada dalam aparatur negara, itu telah menghina. Mereka tidak takut lagi. Mungkin seperti itu, Pak Moderator. Siap. Kita melihat tindakan kriminalitas di Bangkalan ini yang sekarang ini telah meningkat. Ada beberapa faktor juga, faktor internal bisa, faktor eksternal juga bisa. Di mana faktor internal itu bisa terjadi karena faktor pendidikan, faktor ekonomi juga. Sebenarnya 2 faktor ini bukan tugas dari keamanan. Teman-teman pasti ini sudah tepat untuk mengundang Pak Bupati, namun Pak Bupati belum bisa hadir karena faktor pendidikan dan ekonomi ini sebenarnya tugas dari Pak Bupati sebenarnya. Nanti teman-teman pasti ini bisa jadi untuk kedepannya temanya bisa berubah lagi. Bangkalan sekarat, Bupati ini kemana ini? Nah, yang kemudian faktor eksternal juga itu ada dari faktor lingkungan, di mana lingkungan ini sangat mempengaruhi. Ketika seorang itu hidup dalam lingkungan yang dalam tanda kutip itu mereka hidup sesama pelaku lah. Nanti sewaktu-waktu itu bisa terseret juga.
Nah, kemudian ada faktor apa lagi ya? Faktor eksternal itu sebenarnya banyak. Penegakan hukum yang lemah itu juga menjadi faktor. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Polres Bangkalan atau yang mewakili Kapolresnya ini, dalam kejadian di beberapa hari yang lalu yang menyangkut salah satu warga desa Parse ini, dalam keterangan KU pasal 338 kalau nggak salah KUHP itu, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang itu dihukum dengan hukuman paling lama selama-lamanya itu 15 tahun. Nah, setelah ini kan kita belum mengetahui siapa yang jadi tersangka atau siapa yang menjadi korban. Soalnya dalam berita saya juga membaca itu yang menjadi korban pembakaran ini memang sudah sudah jadi residivis ya kalau dalam bahasa pihak kepolisian itu. Memang sudah keluar masuk penjara kalau nggak salah saya baca di berita itu. Nah, tindakan apa yang bakal dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Bangkalan ini mengenai kejadian tersebut? Terima kasih, moderator. Siap, terima kasih. Selanjutnya. Bisa masuk, Pak Moderator. Izin Pak Moderator. Izin bertanya Pak Moderator. Izin. Izin. Pak Moderator. Oke, Umar. Lanjut. Jadi mohon maaf sebelumnya. Saya Arifin dari salah satu kecamatan Timur Bangkalan yaitu Kecamatan Kokop. Siap. Ini banyak sekali curanmor lah yang memang marak terjadi di kecamatan kita gitu kan, kecamatan teman-teman Kokop. Nah, saya rasa bukan hanya di UTM saja yang harus dilakukan Babin Kantipnas itu oleh Polres Bangkalan yang harusnya bergerilya untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, saling menjaga satu sama lain. Bahkan di desa pun harus dilaksanakan Babin Kantipmas. Artinya Polres Bangkalan saya rasa tidak memberikan pengawasan khusus memang kepada masyarakat melalui polsek-polsek yang ada di kecamatan gitu kan. Di bawahnya polsek ada mitranya yaitu Linmas. Mengapa itu tidak dilaksanakan dengan baik? Bagaimana dia itu berperan untuk mengamankan di desa ataupun wilayah itu sendiri gitu kan. Bahkan saya pernah melakukan diskusi dengan beberapa teman-teman mahasiswa Kokop, maraknya terjadi kejadian pencurian sepeda motor di Kecamatan Kokop itu sendiri. Bahkan saya pribadi sudah berkoordinasi dengan beberapa masyarakat untuk membangun pos ronda di pintu keluar ataupun pintu masuk di salah satu dusun di desa itu sendiri gitu kan. Nah, ini harus ada support penuh daripada pihak kepolisian gitu kan. Ini mungkin bukan pertanyaan Pak Moderator, ini hanya bagaimana masukan kepada pihak Polres Bangkalan yang dikatakan lamban oleh teman-teman mahasiswa tadi, oleh beberapa audien tadi atau peserta, karena dikatakan lamban. Betul lamban, karena progres untuk di desa ini polisi jarang bergerilya ataupun berjalan untuk melihat situasi di desa-desa gitu kan. Bahkan mitranya Linmas ini tidak berjalan efektif di desa-desa di kecamatan, khususnya di desa saya pribadi. Mungkin ini menjadi rekomendasi khusus untuk pihak Kapolres Bangkalan bagaimana untuk mengaktifkan kembali kepada anggota di bawah khususnya di Polsek untuk mengaktifkan Linmas itu sendiri dengan membangun pos-pos ronda, entah itu bagaimana caranya ataupun mengumpulkan
para sepuh atau kepala desa untuk merealisasikan itu. Mungkin hanya itu Pak Moderator. Kurang dan lebihnya akhirul kalam dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi, Mohon izin bertanya Pak Moderator. Saudara Umar Faruk, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pendengar setia, Wei. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah berkenan memberikan waktu untuk saya bertanya kepada Bapak Kapolres atau yang diwakili oleh Bapak Kasat Reskrim. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah saya dari Kecamatan Modung turut berduka cita atas meninggalnya kinerjanya Kapolres Bangkalan. Kenapa saya katakan turut berduka cita atas meninggalnya kinerja Kapolres Bangkalan? Karena dari pertama kali Bapak Kapolres baru hadir ke Bangkalan, Bapak Alit ini pada waktu lagi marak-maraknya COVID pas di pendopo itu Bapak Kapolres Bangkalan itu menerima apresiasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Setelah diberikan sebuah apresiasi, ternyata Bapak Kapolres Bangkalan ini tidak ada sebuah dobrakan baru, yang mana dobrakan ini yang benar-benar ngena terhadap masyarakat di bawah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang sudah beredar isu yang di bawah sekarang ini, banyak terjadi kriminal pembunuhan, pembegalan, apalagi di Kecamatan Modung. Begitu Bapak. Dan juga ketika saya melihat kasus pembunuhan yang di Soca itu, karena sampai sekarang ini kasus itu masih simpang siur, bahwasannya saya membaca di berita satunya, berita ini bahwasanya Pak Kapolres mengatakan bahwasanya itu adalah kecelakaan. Kan begitu, kecelakaan. Tapi untuk foto yang sudah beredar di setiap media, saya rasa kalau kecelakaan sampai segitunya tidak mungkin begitu loh. Ini sudah masuk ke kasus pembunuhan, saya rasa seperti itu Pak. Dan juga yang kedua, saya sangat kecewa. Kenapa? Karena ketika saya melihat di pamflet ya, di pamfletnya pasti itu Bapak Direktur Zuhud mengeluarkan pamflet, di situ ada fotonya Bapak Kapolres Bangkalan. Tapi ternyata yang hadir pada diskusi siang hari ini menjelang sore, yang hadir itu Bapak Kasat Reskrimnya. Kan begitu. Sebenarnya yang harus menjelaskan langsung ini adalah Bapak Kapolresnya langsung. Ya kalau emang mau dibarengi dengan Bapak Kasat Reskrim nggak apa-apa begitu. Cuman kalau emang pamflet itu Bapak Kapolres ya harus Bapak Kapolres. Ini sangat kecewa saya. Termasuk dari saya mewakili dari Kecamatan Modung. Dalam artian Bapak Kapolres ini kenapa tidak menampakkan taringnya? Kalau emang Bapak Kapolres ini benar-benar mengakui kesalahannya, sebenarnya Bapak Kapolres ini sebenarnya harus menampakkan pada diskusi siang hari ini begitu. Dan yang perlu yang saya tanyakan adalah Bapak Kapolres ini selama hadir, selama memimpin di Polres Bangkalan sampai saat ini, kinerja apa yang sudah jelas yang nampak kemaslahatannya terhadap masyarakat? Saya rasa seperti itu. Dan yang kedua, untuk Bapak Kapolres Bangkalan, kalau bisa Bapak Kapolres Bangkalan harus menyentil yang ada di setiap polsek yang di setiap kecamatan. Supaya apa? Supaya kriminal yang ada di setiap kecamatan ini sudah mulai minimalisir, begitulah. Dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhirnya pertanyaan ada. Saya Pak Moderator. Beda ya. Bagaimana? Saya Pak Moderator. Izin bertanya. Cek. Lu. Halo. Lanjut. Leng kok aneh ya? Yuk.
Halo. Gimana Pak Moderator, boleh? Iyalah, Halo, baca cek. korupsinya. Halo. Iyalah wis. Bagi selain. Yang lain gimana? Saya. Oke. Saya mohon izin bertanya. Boleh? Yang mana ini moderator? Ini. Izin bertanya Pak Moderator. Atas nama Lutfi. Cek. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ingin bertanya dan juga kepada Pak Kapolres atau yang mewakili tadi sempat menyentil atau menyinggung mengenai bahwasannya di daerah UTM itu sudah kondusif begitu. Dan saya selaku mahasiswa di sana merasakan gak kondusif begitu Pak Moderator. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak Moderator, berbicara masalah kondusif, oke lah kalau memang di UTM itu kondusif, lalu bagaimana dengan di sekitar Kapolres sendiri kok tidak kondusif seperti itu? Contohnya saja yang kemarin itu yang ada pembacokan atau yang apa namanya? Yang disangka adalah kecelakaan lalu lintas. Begitu Pak Moderator. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Pak Moderator, kita lebih dekat lagi dari kawasan Kapolres, yaitu mengenai kabel hilang. Sampai sekarang itu masih belum menemukan titik terang. Begitu Pak Moderator. Dan dari pertanyaan ini dimohon untuk Pak Kapolres atau yang mewakili dimohon untuk mengklarifikasi atau menjawab sedetail-detailnya, menjawab secara gamblang mengenai hal ini. Terima kasih. Siap. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup ya. Kayaknya ini ditujukan kepada pihak kepolisian semua. Saya coba bacakan, barangkali juga dari Satreskrim Polres Kabupaten Bangkalan mencatat juga mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan juga kawan-kawan tadi. Yang pertama pertanyaannya adalah terkait tragedi pembakaran di Kecamatan Kewanyan. Pembakaran atau main hakim sendiri itu kan sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian yang kedua dari Arifin Bangkalan, sebenarnya lebih pada kritik bahwa Polres Kabupaten Bangkalan ini tidak memberikan pelayanan yang baik dalam rangka menangani kasus-kasus di di pedesaan. Bahwa atensi yang telah diberikan oleh Saudara Arifin tadi adalah harus mensupport segala kegiatan masyarakat yang ada di pedesaan. Kemudian yang terakhir dari Saudara Arifin bahwa polisi atau kepolisian ini jarang turun ke desa, itu katanya. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Umar Faruk, bahwa ini adalah salah satu pemuda dari Kecamatan Mudung yang merasa kecewa karena pada kesempatan kali ini Bapak Kapolres tidak mampu atau tidak menghadiri undangan dari Pasti. Dan yang terakhir mengenai kondisivitas yang ada di sekitaran UTM. Bahwa sebenarnya sampai dengan detik ini teman-teman yang ada di sekitaran UTM masih belum menemukan keamanan. Dan yang terakhir persoalan kabel yang hilang di sekitaran Kapolres, bagaimana tindak lanjutnya dan juga bagaimana prospek penanganannya. Kepada Satreskrim Polres Kabupaten Bangkalan, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian.
kami mencoba menjawab dari rekan sekalian. Mungkin saya hanya menjawab secara garis besar saja. Yang pertama, dari rekan saya, rekan kita, Pak Rajab, yang mempertanyakan kejadian yang terjadi di Kuanyar. Perlu saya sampaikan bahwa kebetulan penanganan perkara yang di Kuanyar ini saya sendiri yang turun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih aktif dalam penanganan perkara yang terjadi di Kuanyar ini. Dan sampai saat ini progres terus kita laporkan kepada pimpinan yang berkaitan dengan penanganan kasus tersebut. Memang betul penanganan tersebut kita dengan berbagai cara, berbagai teknik yang sudah kita laksanakan, dan sampai saat ini progres, ya ini perlu saya sampaikan tadi pagi kita baru kembali dan baru saja dari rekan-rekan yang di lapangan melaporkan kepada saya bahwa progresnya yang sudah didapatkan sampai saat ini. Dalam kejadian di Kuanyar, ini memang terjadi mungkin dari beberapa faktor. Nah, yang faktor inilah yang sampai saat ini kami terus berupaya untuk kita ungkap. Salah satunya adalah faktor kejadian pembakaran ini yang mendorong atau yang menyulut terjadinya ini. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa ya saksi yang kita mintai keterangan. Cuman ya mohon maaf pada rekan-rekan, kami tidak bisa menyampaikan secara vulgar. Nah, mungkin bisa kita adakan pertemuan di lain waktu, bisa kita bahas lebih transparan, lebih terbuka lagi. Dan percayalah dari rekan-rekan untuk Polres Bangkalan tetap berkomitmen kuat untuk mengungkap kasus ini. Nah, tidak hanya mengungkap kasusnya saja, mungkin faktor-faktor lain yang mendasari sehingga kedepannya bisa ada rekomendasi untuk menanggulangi kejadian tersebut jangan sampai terjadi kembali. Itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan saya, saudara saya Pak Rajab. Selanjutnya untuk rekan Arifin dari Kokop tentang perhatian kepada rekan-rekan polisi yang ada di desa. Mohon maaf, dari kami sendiri memang menyikapi kejadian-kejadian kriminalitas, sementara kita memakai skala prioritas. Nah, yang terakhir ini kami perlu sampaikan kepada rekan saya, saudara saya Arifin, bahwa kemarin beberapa minggu yang lalu kita telah mengungkap kasus tentang pencurian sepeda motor sindikat itu yang dilakukan oleh anak-anak muda yang sekarang sedang dalam proses penyidikan dan sudah masuk tahap 1 di kejaksaan. Nah, itu adalah bentuk dari rekan-rekan Polres ini bersinergi bekerja sama dengan teman-teman Polsek sebagai upaya mendorong lebih efektif, lebih aktif lagi di bawah di desa-desa agar kasus-kasus kriminalitas yang ada di desa tetap menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Dalam hal ini Polres Bangkalan yang sementara diwakilkan di polsek-polsek yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di desa berkaitan dengan penanganan kriminalitas. Nah, jadi dari polsek ini pun sudah dibentuk
sudah ditunjuk, sudah di surat perintah yang berkaitan dengan Kabin Kamtipmas yang setiap waktu, setiap harinya ditugaskan untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan masyarakat yang di desa. Jadi tidak benar bahwa dari Polres ini tidak perhatian untuk kegiatan kepolisian yang ada di desa, dengan indikasi bahwa setiap kegiatan yang ada di masyarakat di desa pasti direspon oleh Polres Bangkalan, baik itu dalam bentuk apapun. Jadi ya memang kalau di polsek-polsek terkendala jumlah kekuatan personil sehingga penanganan yang kepolisian di masyarakat desa yang paling bawah ini yang jelas kita memakai sistem skala prioritas. Ya seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Arifin, dan terima kasih sarannya agar lebih mengaktifkan lagi terhadap kepolisian yang di bawah di desa, yaitu dari polsek-polsek. Nah, nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan bahwa untuk lebih mengaktifkan lagi sinergitas bersama dengan tokoh masyarakat di desa dalam rangka berperan aktif dalam menciptakan situasi kondisi di masyarakat yang baik lagi. Itu selanjutnya kepada saudara saya, rekan saya Umar Faruk, bahwa tidak adanya gebrakan dari Bapak Kapolres Bangkalan, nanti kami sampaikan ke beliaunya bahwa ini masukan kritikan dari rekan-rekan, biarpun kritikan itu apapun, bisa diibaratkan kritikan itu adalah sebuah jamu. Sehingga kalau kita banyak menerima kritikan, banyak menerima masukan, insya Allah akan menjadi lebih baik. Nah, terus ketidakhadirannya Bapak Kapolres di forum saat ini, mohon maaf. Jadi dari awal sudah pembuka sudah kami sampaikan permohonan maaf beliau. Ketidakhadirannya ini bukan karena tidak menghargai rekan-rekan, tidak menghargai saudara-saudara sekali yang bergabung di kesempatan hari ini, karena tidak lain dan bukan adanya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tidak ada kesengajaan untuk tidak bergabung dengan rekan, tidak. Kami tadi sudah disampaikan bahwa tolong disampaikan permohonan maaf, dari awal sudah kami sampaikan. Dan pesannya beliau nanti apabila ada kesempatan, pasti rekan-rekan pasti nanti diterima bertatap muka kembali, mungkin bisa dijadwalkan ulang. Pada saat beliau tidak ada kegiatan, mungkin nanti bisa bergabung dengan rekan-rekan. Demikian. Nah, selanjutnya dari saudara kami, rekan kami Lutfi, bahwa sama tadi dari rekan yang lainnya menyoroti kejadian yang di Socah. Ini perlu kami sampaikan sedikit. Kami tidak bisa menyampaikan lebih lagi karena kewenangannya nanti biar disampaikan beliaunya Pak Kapolres. Kita tidak bisa mendahului beliaunya. Bahwa perkara yang di Socah, di Gelobongan itu tetap sesuai perintah beliaunya, tetap menjadi atensi utama kita dalam pengungkapan kasus tersebut. Cuman sampai saat ini belum kita publikasikan dalam hal penanganannya. Nah, sementara yang disampaikan rekan-rekan betul bahwa itu sementara ini yang disampaikan adalah laka lantas dan bukan kriminalitas. Mohon maaf, itu hanya yang disampaikan berdasarkan opini yang di luar. Nah, sebenarnya yang sedang kami lakukan adalah prosesnya ini sama-sama berjalan. Jadi penanganannya ini sama-sama berjalan. Nah, dalam hal ini yang kelihatan kasat mata adalah penanganan masalah laka lantasnya dulu.
Nah, apabila nanti ada bukti-bukti lain, petunjuk lain yang mengarah sesuai dengan opini yang selama ini berkembang, ya pasti ditindaklanjuti. Itu. Jadi bukan berarti kita ini mengabaikan satu yang lainnya, tidak. Tetap kita menangani perkara tersebut, kita serius berdasarkan landasan hukum yang ada. Walaupun pasti ada kendala di sana di sini, hambatan-hambatan, tapi berjalan dari kami tetap upaya walaupun menyingkirkan kendala-kendala atau hambatan-hambatan itu, sehingga dari kami akan mencapai tujuan, yaitu pengungkapan kasus seterang-terangnya. Berkaitan ini tidak hanya berkaitan di permasalahan yang di Soca saja, perkara-perkara kasus-kasus yang lain, kriminal yang lain, kami tetap berkomitmen kuat, tetap kita menangani berdasarkan SOP dan landasan-landasan hukum yang ada. Berkaitan di selanjutnya berkaitan di Pak Novi tadi di UTM. Kalau di UTM itu maksud yang kami sampaikan adalah pada saat pertama-pertama berkembangnya kegiatan di UTM, memang skala kriminalitasnya sangat meningkat drastis. Dengan kegiatan-kegiatan yang dari Polres Bangkalan melakukan selama ini dengan menggalang dari rekan-rekan aktivis di UTM dan sekitarnya, makanya disepakati untuk membangun pos pengamanan telang maupun di Pendebeh. Hal tersebut untuk membantu upaya-upaya peningkatan tercapainya situasi Kamtibmas yang selama ini didam-damkan oleh rekan aktivis di UTM dan masyarakat di sekitarnya. Nah, hal tersebut memang sampai saat ini kriminalitas turun, bukan berarti tidak ada sama sekali, cuman eskalasinya sudah sangat turun drastis. Dari yang dengan kekerasan, sekarang mungkin hanya pencurian yang di sekitaran UTM, di kos-kos itu, yang menjadi korban adalah karena kurangnya safety dari kurangnya dari rekan-rekan, seperti satu contoh, keluar pagar tidak dikunci, keluar kamar pintu tidak dikunci, sehingga hal-hal kriminalitas tersebut terjadi. Ya itu, jadi eskalasi yang kemarin pertama awal-awalnya yang sangat mengerikan dengan begal, dengan kekerasan, dengan senjata tajam. Akhir-akhir ini alhamdulillah berkat kerjasama dan juga bantuan besar dari rekan-rekan aktivis yang di sana, sehingga kita bisa menekan, mengurangi kualitas dan kuantitas yang ada di sekitar sana. Nah, mungkin itu apabila jawaban dari kami nanti kurang puas dari rekan-rekan, kurang jelas, sesuai pesan beliaunya, nanti kapan-kapan ada waktu luang, beliaunya pasti bersedia dengan lapang dada menerima rekan-rekan biar lebih dijelaskan lebih gamblang lagi. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke rekan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan, mengingat waktunya sudah mau habis, saya kasih kesempatan kepada Direktur Pasti untuk memberikan closing statement atau izin bertanya moderator. Karena berhubung tadi, izin Pak Moderator berbicara sebentar. Siap. Melanjutkan tadi yang terpotong Pak Moderator. Oke. Siap Pak Moderator, bahwasannya banyaknya curanmor yang ada di masyarakat tidak lepas dari banyaknya peredaran narkoba. Saya rasa seperti itu Pak Moderator di Kabupaten Bangkalan. Karena
salah satu contoh peredaran narkoba terhadap pemuda yang ada di Kabupaten Bangkalan. Salah satu contoh kemarin curanmor yang terjadi di Kecamatan Kokop. Bahwasannya mereka masih pemuda dan sudah pasti ketika saya mendengar dari tetangga ataupun pihak-pihak terkait bahwasannya mereka itu adalah pemakai narkoba. Dan hal ini menjadi kajian bagi kita selaku pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, bahwasannya beredarnya sabu-sabu dan lain sebagainya di Kabupaten Bangkalan ini adalah salah satu penyebab, ada salah satu indikasi bahwasannya di bawah itu pihak polsek ataupun pihak kepolisian juga menjadi bemper dari beredarnya sabu-sabu di Kabupaten Bangkalan. Ini menjadi salah satu kajian kita di bawah di PCPB Bangkalan, bahwasannya ke depannya di sini kita akhir ini kita melakukan kajian terkait kinerja Kapolres dan juga kepolisian di bawah khususnya, begitu Pak Moderator. Karena kalau di bawah saya sering mendengar bahwasannya pihak kepolisian juga berperan aktif dalam mengamankan adanya hal-hal yang seperti ini, Moderator. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi mohon maaf tadi ada keluarga nelpon tak kirain pemateri, Moderator. Ternyata keluarga nelpon dari rumah, gak enak gak, sudah direject nelpon lagi, sudah direject nelpon lagi, begitu Pak Moderator. Siap. Moderator. Mungkin ini juga menjadi catatan. Izin menyampaikan keluh resah Pak Moderator. Ini mungkin menjadi catatan bagi Kapolres Bangkalan untuk bagaimana menuntaskan kriminalitas, dan juga ini mesti berawal dari beredarnya sabu-sabu atau obat-obatan terlarang di Kabupaten Bangkalan, begitu. Siap. Oke, teman-teman, mengingat waktu sudah habis ya. Menyampaikan keluh resah Moderator, izin. Kita tutup. Dan terakhir closing statement dari Direktur Pasti, waktu dan tepat dipersilahkan. Ya, masuk. Terima kasih Pak Moderator. Itu barusan yang masuk itu dari Kelampes apa bukan itu? Iya, dari Kelampes, Kak. Kasih waktu mungkin Pak Moderator ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator, serta yang saya hormati Direktur Pasti Kasuhud. Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan pembahasan ini tentang maraknya kriminalitas Kapolres bisa apa. Sebenarnya Polres Banyuwangi tidak bisa apa-apa kecuali satu, mempolitisasi adanya setiap kasus-kasus di Bangkalan. Karena selama saya ada di Bangkalan dan mencoba untuk menganalisa terkait dengan kasus maraknya di Bangkalan, itu Polresta menanggapinya dengan metode ataupun cara-cara yang itu dipolitisasi, sehingga kasus tersebut tidak terungkap apalagi bisa membuahkan hasil. Kedua kalinya terkait dengan adanya Cipayung, jujur bagi saya pribadi, gerakan Cipayung ini bukan malah membuahkan kemanisan kepada masyarakat, akan tapi malah menjadi momok perbincangan dari kalangan masyarakat ataupun mahasiswa. Karena adanya Cipayung atau organisasi ekstra ini tidak ada hasil yang konkret, tidak ada gerakan-gerakan yang nyata yang diciptakan demi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu,
mohon izin ingin menyampaikan saran kepada moderator terkait dengan adanya 3 organisasi besar ini, bahwasanya minimal 3 organisasi ini bisa menjadi poros oposisinya Polresta serta Bupati, agar para penguasa ada yang menjadi pengontrol dan ada juga yang menjadi evaluasi bersama. Ketika 3 organisasi besar ini bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, minimal adanya demonstrasi simpatik yang dilakukan oleh ketiga organisasi ini. Dan izin memberikan saran juga kepada Direktur Pasti untuk memberikan ruang atau forum kepada Polres Bangkalan, karena bagi saya pribadi Polres dan jajarannya ini masih belum paham betul akan Pancasilaisme. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Direktur Pasti, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan sebelum kita tutup. Perlu disampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada pihak teman-teman Cipayung, teman-teman Kapolres yang tidak bisa hadir, entah sibuk dan sebagainya atau tidak punya waktu. Terima kasih kepada juga kepada teman-teman moderator. Yang perlu digarisbawahi adalah ada statement yang perlu kami sampaikan adalah bila kami sebagai masyarakat awam sudah tidak percaya lagi terhadap penegak hukum, jangan sampai masyarakat kembali kepada hukum rimba. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Billahil ma'unah ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi masih menyisakan tanda tanya ya, ada istilahnya politisasi kasus yang ditanyakan oleh teman-teman ini. Sebagai closing statement juga dari Kapolres atau yang mewakili, dipersilahkan untuk menanggapi. Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan moderator. Terima kasih rekan-rekan saudara saya yang kami hormati dan saya banggakan. Sayalah bagi kami bekerja berdasarkan untuk penegakan hukum, tidak terindikasi hal lainnya, apapun itu. Saya tidak menyebut apakah itu yang disampaikan tadi atau hal lain. Yang jelas kami bekerja, kami melaksanakan tugas, kami mengabdi di kepolisian berdasarkan aturan yang mendasari, dan itu tidak lain dan tidak bukan hanya itu saja. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi, kami buktikan juga bahwa kami menangani perkara yang berkaitan dengan itu pun kita tetap melaksanakan sesuai aturan normatif hukumnya, jadi tidak berdasarkan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Jadi percayalah kami melakukan semua upaya penegakan hukum adalah panglima terdepan adalah penegakan hukum. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Closing statement dari 3 organisasi Cipayung ya, ada PMII, ada HMI, ada juga GMNI. Tadi sempat diklaim bahwa gerakan Cipayung di Kabupaten Bangkalan, termasuk ada HMI, PMII, GMNI ini tidak ada gerakan yang konkret katanya. Pertama kepada HMI untuk memberikan closing statement sekitar 3 menit, waktunya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement ya dari saya. Mohon maaf sebelumnya, saya sekarang di perjalanan pulang dari Sidoarjo ke Madura. Pertama, saya sepakat sebenarnya yang dikatakan oleh siapa tadi yang menyampaikan terakhir itu, bahwasanya memang seperti ada politisasi kasus di Bangkalan ini yang memang sengaja belum diselesaikan gitu loh. Itu. Saya sepakat dengan itu. Dan juga kalau kita bicara dari keluarga besar HMI, kemarin itu kami sudah melakukan audisi. Saya akan lagi ke pihak Polres, langsung ketemu dengan Pak Kapolres. Dan saya meminta kepada Kapolres waktu itu
bahwa koordinasi baik dengan Bupati itu penting agar Bupati bisa menekan kepala desa. Ketertiban keamanan desa itu kita harus menggandeng juga, bukan hanya dari pihak kepolisian, tapi pihak perangkat desa itu harus berperan penting gitu. Khusus untuk keamanan desanya. Yang bisa menekan itu siapa? Ya Pak Bupati. Seandainya Pak Bupati di sini hadir, ini diskusi ini akan lebih menarik gitu, dengan kasus-kasus dan janji-janji Bupati yang selama ini masih belum terpenuhi janji politiknya. Kalau nggak salah ada empat dari besar janji, cuman setelah dikerucutkan ada 20. Nah, itu bisa kita kaji bersama. Dan kami dari teman-teman Hengi kemarin sudah mengkaji hal itu. Cuman kalau saya pribadi kemarin sudah mengajak saudara saya, Kandahulil, ketum PMI sudah komunikasi. Kami maunya itu aksi bareng gitu loh. Terkait hal ini, saya tekankan kalau kami maunya itu aksi bareng, biar seru gitu. Di payung ini hidup di Kabupaten Bangkalan. Saya tegaskan kalau masalah itu. Dan terkait kasus-kasus yang masih ditangani HMI sendiri, dan itu sampai sekarang masih berlanjut, dan alhamdulillah itu sudah menuai hasil yang signifikan kepada masyarakat Bangkalan. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Barangkali mau memberikan closing statement-nya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Ya, sahabat-sahabat, saya banggakan mengenai semua hal yang kita bicarakan tadi. Kemarin juga kita sudah mendiskusikan hal-hal yang memang sudah urgent di Kabupaten Bangkalan, terutama terkait kriminalitas di Kabupaten Bangkalan. Bahwasannya kemarin saya sudah berkoordinasi pihak kepolisian Kabupaten Bangkalan, bahwasannya kita siap jadi bemper di bawah, karena tadi saya berbicara maraknya peredaran narkoba di bawah. Saya siap menjadi bemper di bawah untuk bagaimana bisa bahwasannya orang itu yang bermain di bawah, dan kepolisian itu yang memang menjadi bempernya, pengaman dari oknum-oknum pengedar sabu-sabu di Kabupaten Bangkalan. Saya siap menjadi bemper itu. Cuman ketika berbicara hal itu, oknum atau kepolisian ketika berdiskusi dengan kita, mereka enggan untuk menanggapi hal itu. Jadi hal ini mungkin menjadi catatan bagi kepolisian, bahwasanya keberanian kalian akan diuji ketika semisal hal ini bisa terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan semoga politisasi yang ada di tubuh Polres Bangkalan ini benar-benar ini tidak ada. Kalaupun ada, semoga hal ini bisa segera terselesaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ini barangkali mau closing statement, dipersilakan, waktu 3 menit. Terima kasih untuk Pak Moderator. Mungkin sedikit closing statement dari saya untuk kawan-kawan kepolisian Polres Bangkalan. Mohon untuk kedepannya lebih tegas lagi terkait memberantas kriminalitas yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan, dan untuk kawan-kawan semua, para aktivis-aktivis yang tergabung dalam organisasi-organisasi, mari kita jaga, kita rawat juga wilayah Kabupaten Bangkalan ini. Kita sebagai agent of change, social control, dan iron stock wajib hukumnya untuk menjaga serta untuk mengingatkan aparatur negara, aparatur kepolisian, apabila tugas dan wewenang mereka sudah diajak untuk berdiskusi, untuk aksi, kita turun bareng, kita aksi bareng, kita membuka wawasan baru, kan begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemateri telah menyampaikan materinya dan juga ditutup dengan closing statement dari para
masing-masing pemateri. Saya rasa kesimpulan penting yang dapat kita simpulkan pada diskusi kesempatan kali ini bahwa Kepolisian Kabupaten Bangkalan tetap berkomitmen untuk mengawal persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terkhusus persoalan-persoalan kriminal, dan kawan-kawan mahasiswa mulai dari HMI, PMII, dan juga GMNI siap bersinergi untuk memberantas adanya tindakan kriminal di Kabupaten Bangkalan. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.